Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan arus gangguan pada sistem tenaga listrik menggunakan etap. Di sini saya menggunakan etap 19.0.1. Ya, untuk penjelasan etap untuk memulainya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Untuk video ini khusus untuk short circuit. Untuk short circuit pasti kita harus memiliki data terlebih dahulu. Misalnya single line diagram, kemudian semua data-data peralatan dan lain sebagainya. Tapi pada video ini saya cuma akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data, kemudian menjalankan. Ya, kalau datanya kita karang saja terlebih dahulu dan menggunakan data-data yang ada di library. Nah, pertama misalkan kita menganalisa short circuit di suatu gardu induk. Misalnya gardu induk itu mendapatkan sumber dari grid, kemudian untuk mengisi data gridnya, nah, kita isi ID-nya terlebih dahulu, kemudian pastikan operation mode-nya. Kalau grid itu pasti operation mode-nya itu adalah swing. Kemudian kita isikan ratingnya, misalnya grid kita itu di rating 150 kV. Kemudian isikan short circuit datanya. Apakah dia berupa Y digroundingkan atau delta, ya sesuai dengan grid yang ada. Misalnya kita gunakan di sini hubungannya delta. Kemudian kita isikan MVA short circuitnya. Nah, kita misalkan saja di sini ada 1000 ya. Kemudian ya kita misalkan lagi nih, kita isikan X per R-nya itu 12. Seharusnya ini sesuai dengan data yang ada. Oke. Kemudian yang pasti dari grid itu ada, misalnya pasti di GI ada trafo ya, untuk menurunkan tegangan dari jaringan transmisi ke distribusi primer, yaitu di 20 kV. Dan kita ambil komponen trafo, kita hubungkan ke grid. Kemudian trafo ini kita isi datanya. Ya, pertama pasti ID-nya, kemudian rating trafo tersebut. Karena primerinya itu dapat di 150 kV, maka kemudian sekundarinya kita isi misalnya trafo ini untuk trafo distribusi primer. Berarti kalau di Indonesia itu tegangannya adalah di 20 kV. Kemudian misalnya trafo ini 30 MVA. Selanjutnya yang harus kita isikan adalah ini nilai impedance-nya. Ya, seharusnya ini kita isi sesuai dengan data trafo yang kita miliki. Nah, kalau kita di simulasi ini bisa kita ambil tipikal. Jadi maksud tipikal ini adalah yang hampir mirip ya, yang ada di etap ini. Jadi dengan rating yang segini, rata-rata tipikal dari trafo itu nilai impedance-nya adalah seperti ini. Jadi kita ambilnya tipikal. Tapi kalau kita punya data trafonya, isikanlah sesuai dengan data trafo tersebut. Kemudian bisa kita isikan tab-nya, grounding, dan lain sebagainya. Sampai juga bisa protection nanti kita isikan. Ya. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian dari trafo itu pasti misalnya kita punya kabel. Jadi menghubungkan dari trafo ke panel GI itu, panel MV switchgear-nya, dia menggunakan kabel misalnya. Nah, untuk mengisi data kabel, kita harus isikan datanya.
misalnya data, kemudian klik 2 kali, misalnya jarak dari trafo itu 100 meter misalnya, dari trafo ke panel. Kemudian kita isikan impedansinya. Yang harus kedua ini harus kita isikan positive sequence sama zero sequence. Karena untuk mengkalkulasikan hubung singkat, kita harus mengisikan data positif dan zero sequence. Ini seharusnya sudah ada di data katalog kabel yang akan kita gunakan. Tapi kalau kita tidak punya, kita bisa ambil dari library. Ya, kita misalkan ambil salah satu ya, pasti KV-nya kalau kita punya rating tegangan 20 kV, maka kita harus mengambil 20 kV atau ke atas. Ya, misalnya kita ambil yang 22 kV. Kemudian di sini ada size atau luas penampang dari kabel tersebut. Nah, misalnya kita ambil salah satu ya, sesuai dengan kabel yang kita gunakan. Jadi sebenarnya untuk pemilihan kabel ini kita harus menghitung sesuai dengan kapasitas. Itu nanti hitungannya itu sesuai dengan ampacity, current carrying ampacity-nya atau kuat antar arus, kemudian drop voltage. Nah, itu harus kita hitung. Ya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat impedance-nya. Di sini kan sudah terisi nih. Berarti si positive sequence dia mengambil dari data library. Zero sequence dia mengambil dari data library. Kemudian kita klik OK saja. Nah, kemudian pasti setelah dari trafo pasti dia menggunakan panel ya, panel 20 kV. Nah, kita misalkan sini panel ini dia berupa bus. Kemudian dari bus ini, dari panel ini pasti dia ada feeder, misalnya feeder, misalnya feeder pertama itu ya pasti menghubungkan feeder, pasti ada kabel ya, feeder dari gardu induk ke gardu hubung. Misalnya pertama gardu hubung 1 misalnya ya. Dari gardu induk ke gardu hubung 1 dihubungkan dengan kabel. Kita isi seperti tadi, misalnya jarak gardu induk ke gardu hubung 1 itu misalnya dia berjarak 5 km. Kita isikan 5 km. Kemudian kita isikan tadi seperti tadi nih. Kemudian isikan misalnya, kemudian ini jumlah konduktor per fasa. Jadi kalau dia 3 fasa, misalnya kita isikan 3 misalnya. Ini nanti pengaruh kepada kuat antar arusnya. Jadi juga sini kabelnya saya lupa. Ini biasanya ini ada 12 misalnya. Kemudian dari kabel ini misalnya kita feeder 1 ini terhubung ke gardu hubung. Gardu hubungnya ada trafo kan, kalau kita lihat kabel-kabel PLN ada trafo gardu hubung itu, hubungkan saja. Nah, kemudian kita isikan di sini trafonya, kemudian isikan ratingnya. Misalnya ini 0,4 400 volt kan biasanya kan di rumah-rumah dengan kapasitas 15 MVA misalnya kan. Kemudian ini kita isi tipikal aja ya. Nah, kemudian baru di sini misalnya ada gardu hubung 1 ini melayani perumahan. Maka kita ambillah nih datanya misalnya static load perumahan. Kita rubah ID-nya ini GH1 misalnya, gardu hubung 1. Nah, kemudian kita isilah data si perumahan ini, misalnya dia punya perumahan tersebut menyerap 15 MVA atau 10 MVA kan, 10 MVA.
power faktornya 0,990. Oke. Kemudian kalau dihubung 2, misalnya kita ambil dihubung 2, dia melayani industri misalnya kan. Kita isikan jarak dari gardu induk tuh ke industrinya ada 3 kilo. Nah, kita ambil lagi data ini ya. Data kabelnya. Kita isikan jumlah konduktor per pasanya ya, misalkan saja ya. Misalnya di sini ada 9. Kita lihat impedance-nya. Oke, sudah ada. Kita klik OK. Kemudian berarti kalau dia industri, bebannya pasti dia motor. Misalnya si industri tersebut beroperasi di 6,3 kV. Kita ambil lagi si trafo kan. Ambil lagi trafo. Ini GH2. Misalnya ini 20 ke 6,3 kV. Sampai datanya kita pilih tipikal saja. Kemudian ratingnya belum. Di sini misalnya dia punya 15 MVA juga atau 20 MVA. Impedance. Oke. Nah, pasti kalau industri ya bebannya itu beban motor. Nah, kita misalkan beban motor total kapasitas industri itu 20 kW. Ini besarannya dalam kW atau dalam HP. Misalnya industri tersebut berlangganan 20.000 MVA. Atau ya bolehlah. Dan PF-nya sekian. Berarti kita harus membesarkan trafonya. Misalnya trafonya dengan rating 25 MVA. Oke. Ini sudah. Kemudian di G ini juga terhubung, misalnya ada pembangkit. Misalnya ada PLTMH di sini. Kita ambillah PLTMH di sini. PLTMH dengan misalnya generator PLTMH-nya itu beroperasi di 6,6 kV-nya dengan ratingnya itu misalnya 5 MW misalnya ya. Kemudian si PLTMH itu beroperasi cuma 80%. Nah, kita isikan di sini kalau 80%, misalnya di sini 4. Oke, kemudian harus kita isikan lagi ini X reaktansi dalam si generator. Kemudian dinamik modelnya, apakah dia beroperasi dalam modelnya dalam subtransien, transien, atau ekivalen. Kemudian seharusnya kita isikan sesuai data generator. Ya, karena kita tidak punya data, jadi kita pilih tipikal. Kemudian ini steam turbin atau hydro atau gas, diesel atau combined cycle kan. Nah, karena kita PLTMH, maka kita pilih hydro. Ya, asalnya kita sesuaikan dengan ini ya, kapasitasnya ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian dari sini pasti dari generator ada lagi ini. Oh ya, saya lupa.
di generator juga ada operation mode. Jadi kalau hanya PLTMH, maka kita tidak boleh dia memberikan operation mode-nya itu swing, karena swing itu cuma di grid ya. Jadi kita ambil voltage control, power control, atau PF control. Di sini saya pilih voltage control. Kemudian dari generator itu terhubung dengan nih kabel, kan? Kabel. Kemudian kita isikan data kabelnya. Misalnya berjarak 200 meter. Kemudian klik library seperti tadi. Nah, kita isikan data, kita ambil. Misalnya kita pakai kabel 240 sebanyak 3 cores. Kemudian kita lihat impedance-nya. Oke, sudah terisi. Oke. Baru karena dia terhubung di bus 20 kV, maka kita pilih si trafo untuk menyamakan tegangan generator dengan bus supaya syarat sinkronnya terpenuhi. Kemudian kita isikan di sini. Kemudian kita isi ratingnya sudah, misalnya generator trafonya itu dia 8 MVA misalnya. Kita isikan tipikal saja. Oke, untuk mencobanya pertama sekali kita lihat load flow-nya. Ya, load flow. Simulasi aliran dayanya. Klik ini. Oke. Nah, oke, ini sudah mengalir aliran dayanya, kita lihat di sini. Jadi, untuk merubah data-data ini kita bisa ambil di sini. Ini display option. Nah, misalnya kita hanya butuh data arus saja. Atau ini kan KW, J-cover, berarti ini P dan Q. Kemudian magnitude, angle, line to line, kemudian buatnya dalam KV ini apakahnya branch, source, load, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dalam unit atau dalam kilovolt ya. Bisa kita klik. Nah, ini. Jadi di sini drop tegangannya tinggi ya, 18,51 dari 20 kV. Kemudian untuk simulasi short circuit, kita ambil nih short circuit. Kemudian kita klik yang ada tanda study ini, study case. Kemudian kita berikan dia ini bus yang terjadi gangguan. Misalnya di sini yang terganggu di bus ini, yang di bus si beban ini. Bus beban berarti bus 5. Kita, misalnya kita berikan gangguan di bus 5. Klik ini bus 5, kita pindahkan dia. Dan klik OK. Kemudian kita running. Oke, terlihat di sini. Nah, jadi saat terjadi gangguan di bus 5, maka arus gangguan di sini si generator itu akan menyumbang nah, ini ada tipe gangguan apa yang kita inginkan. So, tipe gangguannya gangguan simetris, line to ground, line to line, line to line, dan ground. Ya, ini kan gangguan tri-phase atau gangguan simetrisnya. Nah, hasil dari gangguan simetrisnya itu ini. Nah, kemudian kita coba lihat ganti lagi. Kita misalnya line to ground misalnya kan. Kemudian line to ground. Nah, di sini misalnya VB berarti
atau sequence value atau display sequence 1, 2, 0. Berarti sequence value berarti maksudnya adalah urutan positif, urutan negatif, dan urutan 0. Atau nilai dalam VB3I0 misalnya kan. Kemudian kita ganti line to line misalnya, ya sama aja tadi. Berarti kalau terjadi gangguan short circuit, nah, di sini maka arus dari grid di bus ini dari atas ini besar 1,84 kA. Kemudian yang dari generator itu 0, yang di bus ini dari yang menyumbang dari generator itu 0,226 kA. Kemudian yang dari motor, karena motornya besar, dia akan menyumbang juga arus gangguan. Nah, sehingga di bus ini dia tegangannya sebesar 14,31 kV jika terjadi gangguan di sini. Kemudian kalau kita ganti ya line to ground, kemudian line to line, dan line to yang lebih tepatnya kita ambil ini untuk melihat arusnya kita ambil phase ABC. Tepatnya nampak dia. Jadi kalau phase ABC ini A, B, C. Jadi ini dia terganggu line to line misalnya kan. Kalau line to ground, nah, ini line to ground. Kemudian line to ground. Nah, ini arus yang menyumbang dari grid, dari generator, dari motor. Ini tegangan di bus A, B, C. Ini arus A, B, C, ini arus A, B, C, ini arus A, B, C. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.